Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sejunjung, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Anggi Febrina dari SDN 18 Gugu, dan di sebelah kanan saya, Femi Rosmaini dari SDN 22 Tanjung. sebelah kiri saya, Silvi Rahmi dari SMP Negeri 2 Sijunjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gusti. Gimana kabarnya hari ini, Bu Anggi? Alhamdulillah sehat, Gusti. Gusti bagaimana? Alhamdulillah, berkat doa kita bersama ya, Bu Anggi ya. Iya. Bu Anggi, kita kan mau melakukan coaching. Iya. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anggi ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian pada saat nanti coaching berlangsung, antara coach dan coachee akan saya nilai dan saya amati. Kemudian pada penilaian kita harus sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur cetak atau belum. Kemudian di dalam pelaksanaan coaching saya juga nanti akan menilai prinsip-prinsip penilaian diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Pertanyaan yang akan saya tanyakan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Anggi kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua itu mendengar aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada beberapa kompetensi ya, Bu. Menurut saya, bagaimana yang akan Ibu Anggi kembangkan secara spesifik? Yang spesifiknya kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Lucia. Oke, pertanyaan terakhir ya, Ibu Anggi ya. Apa kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Anggi inginkan? Seperti apa? Yang saya inginkan itu coach saya nanti yaitu Bu Femi Rosmaini, dia bisa nanti untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Anggi. Semoga nanti dalam hal coachingnya Ibu Anggi dengan Ibu Femi sukses dan berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih ya Bu Sil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Femi. Bagaimana kabar Bu Anggi hari ini? Apakah Bu Anggi dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Femi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Anggi tidak lagi sibuk kan hari ini? Enggak, Bu. Kira-kira ada apa nih yang mau Bu Femi bicarakan hari ini? Ini Bu, saya mau membicarakan masalah saya di kelas. Bagaimana cara saya ya Bu untuk menghadapi anak yang selalu lalai mengerjakan tugas baik di sekolah ataupun di rumah. Oh, begitu. Jadi Bu Femi ada masalah dengan anak yang lalai mengerjakan tugas. Dalam diskusi singkat ini, apa yang Bu Femi ingin dicapai? Begini Bu, saya ingin semua anak mengerjakan tugas yang diberikan agar anak dapat memahami dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya berikan, Bu. Begitu Bu Femi. Menurut Bu Femi, bagaimana cara Bu Femi mengetahui anak-anak telah memahami dan mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Biasanya saya dapat mengetahui anak yang sudah memahami dan mencapai tujuan pembelajaran
Salah satunya dengan melihat apakah mereka sudah bisa menuntaskan tugas yang saya berikan, Bu. Menurut Bu Femi, apa kira-kira yang membuat anak tersebut selalu lalai mengerjakan tugas yang Bu Femi berikan, baik itu di sekolah maupun di rumah? Saya sudah pernah memanggil mereka untuk membicarakan masalah ini dari hati ke hati, bahkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mereka mengakui lalai dalam menyelesaikan tugas disebabkan oleh dampak globalisasi sekarang ini, sehingga mereka banyak menghabiskan waktunya dengan bermain handphone sampai larut malam, seperti bermain game, tiktokan, dan yang lainnya, sehingga anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran secara optimal. Oh begitu. Jadi Bu Femi sudah tahu ya apa penyebab mengapa mereka lalai dalam mengerjakan tugas. Ketika anak menyampaikan alasan mereka lalai mengerjakan tugas, apa Bu Femi sudah menanyakan solusinya kepada anak-anak tersebut? Sudah, Bu. Anak-anak tersebut memberikan solusi. Mereka berjanji akan mengerjakan tugas yang diberikan, baik tugas itu di sekolah maupun di rumah. Dan mereka akan mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Tapi sayangnya, Bu, itu dilakukan pas dipanggil saja. Setelah itu, ya diulang lagi. Dengan keadaan yang seperti ini, apa Bu Femi punya solusi yang lain? Apa ya, Bu? Mungkin saya akan mencoba dengan memvariasikan tugas anak-anak tersebut. Bagaimana caranya Bu Femi? Caranya saya akan mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya. Terus saya akan memberikan tugas anak berdasarkan gaya belajar tersebut. Contohnya, anak audio mungkin membuat mind map, anak visual membuat artikel, dan anak kinestetik dengan membuat poster. Apabila cara ini belum membuahkan hasil, maka saya akan memanggil orang tuanya untuk membicarakan permasalahannya yang dihadapi oleh anak tersebut dan mencari solusinya. Mungkin dengan bekerja sama dengan orang tua dalam memantau anak dalam mengatur waktu belajar dan waktu bermain, sehingga anak tersebut sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Begitu, Bu. Ya. Nah, sekarang apa yang Bu Femi sampaikan tadi adalah kondisi ideal di level 10. Kira-kira anak-anak di sekolah Bu Femi yang sekarang ini berada di level berapa, Bu? Beragam ya, Bu. Ada di angka 5, pokoknya sekitar itulah. Karena di sini ada anak yang sudah sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Ada yang masih ikut-ikutan, bahkan masih ada anak yang belum tergerak hatinya untuk mengerjakan tugas. Serta sebagian besar kalau tugas itu dikerjakan di rumah, anak belum didampingi atau dikontrol belajar di rumah sama orang tua mereka. Kalau dilihat sekarang di angka 5, kalau di angka 10 kayaknya agak susah ya, Bu? Ya begitulah, Bu, masih susah. Baiklah Bu Femi, karena kita sudah di penghujung waktu, apa yang Bu Femi dapatkan dari diskusi kita ini? Yang saya dapat dari diskusi ini adalah agar tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik, saya tidak bisa bekerja sendiri, tetapi saya perlu bantuan dari orang lain. Di sini saya perlu bantuan dari orang tua untuk dapat memantau belajar anaknya di rumah. Dan di sekolah saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya dan lebih memperhatikan lagi anak yang mengalami permasalahan dalam belajar dan memotivasi mereka dalam mengatur waktu untuk belajar agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi kapan Bu Femi akan melakukan kegiatan itu? Karena sekarang sudah berada di akhir semester genap, saya akan mulai lakukan pada awal semester ganjil di tahun ajaran 2024-2025, Bu. Oke, baiklah Bu Femi, semester depan kita ketemu lagi ya. Saya pengen tahu bagaimana hasil tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan anak tersebut. Mudah-mudahan masalahnya dapat diatasi dengan baik ya, Bu. Iya, Bu. Setelah kita berdiskusi ini, apa yang Bu Femi rasakan? Alhamdulillah,
Saya sangat senang Bu Anggi. Saya merasa tercerahkan dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Femi. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Femi. Sampai jumpa di semester depan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggi. Waalaikumsalam Bu Sil. Bu Anggi, tadi Bu Anggi sudah melakukan coaching dengan Bu Femi. Kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anggi sesuai dengan observasi yang dilakukan tadi. Berarti sekarang sudah masuk pasca ya Ibu ya? Iya. Yang pertama, apakah Ibu Anggi sudah melakukan di saat coaching tadi membuat indikator kecapaian pengembangannya sudah diinginkan, sudah tercapai atau belum? Di coaching ini saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi, Benar. rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, si coach saya tadi Bu Femi bisa menggali dan mencarikan solusi dari permasalahannya. Oke, berarti yang saya lihat tadi ya Bu, saya Ibu Anggi dengan Ibu Femi melakukan coaching. Ibu Anggi sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta yang digunakan. Kemudian juga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Itu sangat bagus sekali ya Ibu ya. Dan saya lihat juga Ibu dengan Ibu Femi tadi sudah memakai prinsip coaching. Kira-kira menurut Ibu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang dilakukan barusan tadi Ibu? Saya akan lebih memahami lagi tentang proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, sehingga di coaching kedepannya akan lebih baik lagi Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu. Terima kasih untuk coach yang hari ini. Ya, sama-sama Bu. Terima Coach yang kasih. hebat hari ini. Terima kasih Ibu. Ya Bu, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Femi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anggi. Bu Femi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Anggi. Bu Anggi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Femi. Sebelum kita melakukan coaching nanti, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Femi ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini dan pada saat coaching berlangsung nanti. Coach dan coachee yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian di dalam pelaksanaan coaching, saya juga nanti akan menilai prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Pertanyaan yang akan saya tanyakan yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kompetensi dari yang ketiga tadi, kompetensi mana yang ingin Bu Femi kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Anggi. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya ingin coach saya, Bu Sil, Ya. bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Femi. Nah, silahkan Bu Femi nanti melaksanakan proses coachingnya. Semoga sukses ya Bu Femi. Terima kasih Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Femi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sil. Gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Dan kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Bu, bisakah saya minta waktunya untuk mengobrol dengan Ibu karena ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Ibu. Ibu ada waktu sebentar? Oh, ada, Bu. Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan Ibu mau menceritakan apa? Ini Bu, ada sedikit permasalahan di sekolah kita ya Bu ya. Di kelas saya ketika masuk di kelas 71 ya Bu, setiap saya akan mengajar IPA, khususnya dalam materi fisika ya Bu, sebagian besar murid kelas 71 itu kurang antusias dan semangat belajarnya sedikit rendah, Ibu. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Kata anak-anak tuh sih ya Bu ya, seperti biasa Bu, mereka mengatakan pelajaran fisika itu sama sulitnya dengan pelajaran matematika. Kemudian mereka selalu takut. Kemudian mereka sampai kalau diadakan ujian di kelas mereka atau ujian harian ya Bu ya, rata-rata nilai mereka itu rendah, Ibu. Oh begitu. Baik, Bu. Kalau saya cermati berarti permasalahan Ibu adalah banyak anak-anak yang tidak paham dengan pelajaran fisika ya? Iya, Ibu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya inginkan yang pertama ya Ibu ya, adanya keinginan atau perubahan terhadap siswa kita ini ya Bu, sehingga saya senang menghadap mereka itu dan mereka juga senang dengan materi fisika yang saya adakan Ibu. Oh begitu. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Tentu saja ke perubahan yang lebih baik ya Ibu ya. Seperti nanti saya mencoba menggunakan metode-metode atau model-model pembelajaran yang bervariasi Ibu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode atau model yang bervariasi itu kalau dibilang sudah level 10 ya Bu. Nah, kalau di sekolah Ibu sudah sampai level berapa? Saya kira ya Bu, saya baru masih di level 5 Ibu. Karena media yang saya gunakan itu ada beberapa yang belum bervariasi. Kemudian penyampaiannya juga mungkin terlalu terburu-buru mungkin saya mengajarkannya Ibu. Begitu ya Bu. Nah, baik Bu, di level 5 kondisi Ibu berarti sekarang ya. Kira-kira di level berapa Ibu bisa meningkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih variatif sehingga siswa lebih senang belajar fisika? Oke Bu, karena kita masih berada di level 5, insya Allah kita semuanya, saya dengan tim yang sesama IPA Bu ingin mengusahakan ke level 7 karena menurut kami Bu, level 7 itu sudah maksimal yang akan kita capai Ibu. Baik, langkah selanjutnya apa yang bisa Ibu laksanakan sehingga pembelajaran IPA ini lebih dikuasai oleh siswa? Saya akan mencoba mendiskusikannya dengan teman dan berkolaborasi sehingga pembelajaran ini lebih aktif lagi. Kita bisa menggunakan media Canva. Kemudian PPT-nya harus lebih menarik lagi ya Bu. Satu lagi rencananya kami juga akan menggunakan animasi Bu, dan komik yang akan kita buat untuk terhadap pelajaran ini, sehingga kalau menurut pendapat kami ya Bu ya, mungkin minat anak atau setidaknya anak itu lebih bergairah lagi dalam pembelajaran fisika tersebut Ibu. Begitu ya. Bagus. Adakah strategi lain yang bisa Ibu lakukan? Ada Ibu. Mungkin dengan memonitoring dan melakukan pelatihan-pelatihan yang lebih baik lagi terhadap siswa. Oke, dengan monitoring ya Bu.
Kira-kira kegiatan monitoring Ibu itu memerlukan support atau bantuan siapa atau bagaimana? Pasti Bu memerlukan support, karena mungkin nanti kami minta bantuan dari teman-teman yang menguasai IT, karena kita kan mau membuat animasi dan komik, atau kita menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti yang Ibu Siska guru bahasa Inggris lakukan Ibu. Begitu ya. Berarti Ibu ingin melakukan monitoring dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan. Nah, kira-kira kapan nih bisa Ibu lakukan atau Ibu realisasikan? Insya Allah secepatnya Ibu. Minggu depan mungkin kami akan melaksanakan dengan tim, sehingga rekan guru yang terlibat dalam kegiatan ini sudah diberitahu sebelumnya terlebih dahulu Ibu. Iya, bagus sekali Bu Sil. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Banyak Bu. Dari percakapan kita ini saya dapat gambaran dari Ibu bahwa bagaimana pembelajaran IPA seharusnya dilakukan khususnya pada bidang fisika ini, sehingga bisa disenangi oleh siswa kita. Kemudian kami akan belajar lagi bersama teman-teman sejawat dalam pembuatan media yang akan kita gunakan Ibu. Alhamdulillah Bu, sudah ada gambarannya ya. Saya tunggu kabar dari Ibu bagaimana perkembangannya nanti. Mungkin percakapan kita sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Ibu bisa tercapai. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan kepada saya, dan juga Ibu sudah mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dan teman-teman lakukan nanti bisa terwujud dengan baik, sehingga murid-murid kita lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran ya Bu ya. Sama-sama Bu Sil, mungkin lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali, dan kalau perlu langsung hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu juga saya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Tadi Bu Femi sudah melakukan coaching dengan Bu Sil, dan sekarang saya akan menanyakan lagi beberapa buah pertanyaan pasca observasi. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Begitu ya Bu ya. Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut si coach bisa menggali dan mencarikan solusi dari permasalahan. Ya, saya juga sudah melihat tadi coaching yang Ibu lakukan, dan saya lihat juga Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Dan juga tadi Ibu sudah juga memakai prinsip coaching. Kira-kira menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya akan lebih memahami lagi proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, sehingga coaching kedepannya akan lebih baik lagi Bu Anggi. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Feni. Bagaimana kabar Bu Sil hari ini? Alhamdulillah Ibu Feni sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Sil. Nah Bu Sil, sebelum kita melakukan coaching, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Sil ya. Ya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dan pada saat coaching berlangsung nanti, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai.
sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian di dalam pelaksanaan coaching, saya juga nanti akan menilai prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Pertanyaan yang akan saya tanyakan, pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Feni, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu Sil kembangkan secara spesifik? Kalau kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu Sil. Boleh Bu? Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu seperti apa ya? Saya ingin coaching saya yaitu Ibu Anggi bisa menemukan solusi dan permasalahannya Bu. Oke Bu Sil, silakan Bu Sil untuk melakukan proses coachingnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Anggi. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah seperti yang Ibu Anggi lihat. Ibu Anggi bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Bu. Bisakah Anggi minta waktu Ibu sedikit? Anggi ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh Bu? Boleh Bu Anggi, waktu terbuka luas untuk Bu Anggi. Kemudian dengan senang hati juga saya sudah didatangi oleh Ibu Anggi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu Anggi dan apa yang mau Ibu Anggi ceritakan pada hari ini? Begini Bu, ini ada sedikit permasalahan di sekolah Bu. Ya. Begini ya Bu, pada kegiatan inti saya melaksanakan pembelajaran dengan model discovery learning. Masing-masing anak saya bagi itu per kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ya. Itu berdasarkan aksennya ya Bu ya. Nah, pada kegiatan diskusi saya mengamati hanya 1 atau 2 orang saja dalam kelompok tersebut yang berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya Bu. Murid yang lain itu hanya bermain handphonenya dan saya mendengar selintas celutukan mereka kalau tugas ini bisa diselesaikan sendiri oleh temannya itu. Oh begitu ya Bu Anggi. Kalau saya cermati berarti permasalahan Ibu Anggi ini murid-murid yang kurang terlibat di dalam diskusi kelompok begitu Bu Anggi? Betul Bu, pada saat diskusi kelompok itu hanya sebagian kecil yang terlibat dalam diskusi Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini ya Bu Anggi ya, apa yang ingin Ibu Anggi dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin membuat murid-murid saya aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar juga dapat optimal. Oke. Baik Bu. Jadi maksud Bu Anggi ini ingin membantu murid-murid aktif dalam pembelajaran. Ya. Menurut Ibu Anggi sendiri, apa yang membuat murid-murid Ibu kurang berminat dalam diskusi kelompok tersebut? Nah, ini dia Bu yang jadi pikiran saya Bu. Saya pikir apa cara saya dalam membagi kelompok hanya berdasarkan absen dan kelompok tersebut sama untuk beberapa kali pertemuan atau apa tugas yang saya berikan itu tidak menantang bagi murid saya Bu. Saya sependapat dengan Ibu Anggi kalau begitu. Berarti menurut Ibu Anggi bisa lakukan kegiatan dalam mengatasi masalah ini bagaimana? Coba dulu. Menurut saya, cara-cara yang bisa saya lakukan untuk memotivasi murid supaya aktif saat berdiskusi, misalnya dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang manfaat belajar melalui diskusi kelompok. Terus saya memperhatikan hubungan sosial antar murid sehingga
mereka merasa nyaman dalam melakukan diskusi dan saya juga memberikan tugas yang cocok untuk diselesaikan melalui diskusi kelompok. Tuh ide bagus dari Ibu Anggi sudah keluar, berarti kan Ibu Anggi sedang memaparkan sebentar ini ide-ide yang ingin disampaikan. Kalau menurut Ibu Anggi, dari penyampaian Ibu Anggi tadi tentang kondisi ideal Ibu mengajarkan dengan ide-ide yang dikeluarkan, kira-kira Ibu berada di level berapa? Kan level kita maksimal kan 10 ini. Nah, Ibu kira-kira berada di level berapa, Ibu Anggi? Sepertinya saat sekarang ini masih berada di level 5, Bu. Karena masih ada kelompok diskusi yang tidak semua anggotanya itu berkontribusi, Bu. Baiklah Bu Anggi, berarti di level 5 kondisi sekarang ya Bu? Ya. Menurut saya ya Ibu ya, agar Bu Anggi lebih meningkatkan lagi ide-ide yang cemerlangnya, kemudian interaktif dengan anak-anak perlu ditingkatkan, sehingga berapa level yang akan Ibu naikkan? Kalau keinginan saya itu, saya ingin berada di level yang maksimal seperti 9 dan 10 lah Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi diperlukan pembiasaan bersama untuk semua mata pelajaran. Tapi belum semua guru mata pelajaran memiliki pemahaman yang sama. Jadi untuk meningkatkan level dari 5 ke 10 mungkin masih mungkin dilakukan ya Bu. Masih Bu Anggi. Berarti kan penerapan yang Ibu Anggi harapkan sudah dari level 5 ke level 10, berarti kan ada 6, 7, 8 itu kan sudah ada peningkatan ya Bu Anggi. Dari hal yang Ibu Anggi tadi, usaha-usaha yang Ibu lakukan lagi untuk menggiatkan kembali anak-anak itu dengan ide-ide cemerlang Ibu Anggi tadi, dengan tadi kondisi ideal yang diinginkannya tadi, kemudian dengan penerapan diskusi kelompok tadi ya Bu, apalagi yang akan Ibu Anggi tingkatkan? Sebenarnya saya masih memikirkannya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kolaborasi bersama guru-guru lainnya itu, kami nanti akan menyamakan persepsi tentang bagaimana mengaktifkan murid pada saat melakukan diskusi kelompok, yaitu salah satu caranya mungkin dengan menjelaskan kepada murid apa manfaat yang mereka peroleh jika mereka melakukan pembelajaran melalui diskusi. Dan juga saya akan mendesain perangkat pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid dalam pembelajaran, Bu. Wah, hebat itu Ibu Anggi. Saya sependapat sekali. Setidaknya Ibu Anggi dengan teman-teman berkolaborasi meningkatkan pembelajaran kita. Kemudian tadi Ibu Anggi ingin mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Nah, yang jadi gali kita lagi Bu Anggi, kalau boleh saya tahu, rencana yang akan Ibu Anggi lakukan ini kapan mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan saya akan berdiskusi dulu dengan teman-teman lainnya dan mempersiapkan perangkat pembelajaran saya. Setelah itu saya akan langsung menerapkan dalam pembelajaran saya, sehingga murid-murid saya akan kembali aktif dalam hasil belajar yang didapatkan mungkin 1 minggu lagi Bu. Oke, alhamdulillah Ibu Anggi. Berarti kita sudah mendapatkan gambaran tentang apa tindakan yang Ibu Anggi lakukan, dan kemudian apalagi yang akan Ibu Anggi lakukan. Oke, alhamdulillah saya senang Bu. Saya merasa tercerahkan dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu Anggi, karena semua guru saya adalah guru yang hebat Ibu Anggi. Jadi saya menginginkan tetap Ibu Anggi berkolaborasi dengan teman-teman dan sukses melakukan pekerjaan ini berikutnya. Dan saya bangga dengan guru-guru yang mau berusaha memperbaiki diri ya Bu Anggi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi. Kita sudah mau berbagi dengan kami sebagai pihak sekolah. Luar biasa sekali terhadap atensi guru-guru ini.
Terima kasih Bu Terima kasih, Anggi. Bu. Ya. Assalamualaikum ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Sil, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Anggi ya. Ya, Bu. Saya akan menanyakan beberapa buah pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching tadi, Ibu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, Bu, si coaching bisa menggali dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Iya, saat melakukan coaching, saya lihat Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik dan juga sudah memakai prinsip coaching. Kira-kira menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Terima kasih, Bu. Saya akan lebih memahami lagi tentang proses coaching tersebut dengan menggunakan alur Tirta sehingga coaching kedepannya menjadi lebih baik lagi, Ibu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu Sil ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.